Jadi ekokardiografi itu sendiri sebenarnya seperti kita sebutnya USG jantung. Tuh. Nah, Dan yang mau saya tekankan, gimana dok? eko itu tidak sakit. Kita semua harus menjaga gaya hidup sehat. Ya, dari penyakit-penyakit bukan saja jantung tapi penyakit-penyakit pembuluh darah. Halo sahabat Hermina, selamat datang di podcast Hermina bersama saya dengan Rizka. Kali ini saya bersama dengan Dr. Meta Suryani, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kali ini kita mengangkat tema tentang mengenal lebih dekat ekokardiografi ya dok. Betul, Ya. betul sekali. Sebelum itu saya perkenalkan dulu Dr. Meta Suryani ini, beliau adalah dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Hermina Pekalongan. Apa kabar dokter? Baik, Sehat terima ya? kasih atas undangannya pada hari ini. Sehat-sehat. Iya, tema kita pink-pink hari ini ya dok ya. Janjian dulu ping ya. Ya biar kayak Korea-Korea. Baik dok, nah ini eko nih dok. Nah banyak orang yang tidak tahu apa sih itu ekokardiografi. Mungkin bisa kita jelaskan ke sahabat Hermina dok. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizka. Sebenarnya memang ekokardiografi itu belum familiar untuk masyarakat-masyarakat awam ya. Padahal kalau di kota-kota besar itu pemeriksaan ini sudah banyak dilakukan. Jadi ekokardiografi itu sendiri sebenarnya seperti kita sebutnya USG jantung. Jadi suatu pemeriksaan non-invasif, artinya tidak ada alat-alat yang dimasukkan ke dalam tubuh, tapi hanya pemeriksaan dari luar saja. Pemeriksaannya menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi yang bertujuan untuk menangkap gambar dan struktur jantung. Dari gambar dan struktur jantung yang didapat, akan kemudian dilakukan pengukuran, kemudian dilakukan penilaian terhadap fungsi jantung, penilaian strukturnya bagaimana, strukturnya masih baik atau tidak, ada dilatasi atau pelebaran pada struktur jantung misalnya, ada pelebaran atau penyempitan pada katup jantung, semuanya bisa dinilai. Dan tentu saja yang paling penting mungkin juga adalah penilaian fungsi jantung. Jadi kadang-kadang dari luar kita nggak tahu ini jantungnya gimana ya, ternyata informasi dari ekokardiografi itu melengkapi informasi yang kita dapat dari pasiennya, yaitu anamnesa dan pemeriksaan fisik. Nah, ekokardiografi ini juga menggunakan teknik Doppler. Jadi Doppler itu di kandungan itu sama dok? betul. Jadi kurang lebih sama, tapi yang diperiksa aja beda. Kalau kandungan kan yang diperiksa itu sesuatu yang diam. Sedangkan kalau ekokardiografi itu memeriksa sesuatu yang bergerak terus. Jadi jantung kan nggak ada istirahatnya ya. Jadi dia berdenyut terus, berdetak terus, memompa terus. Jadi kita melihat sesuatu yang bergerak terus. Jadi secara mesin sebenarnya prinsipnya kurang lebih sama, tapi mengukur sesuatu yang bergerak terus. Jadi memang diperlukan mesin yang berteknik dan mesin yang canggih gitu ya untuk bisa menangkap gambar jantung sedemikian rupa. Gitu. Jadi bisa kan untuk pencegahan, misalnya orang sehat pun dia ingin mencegah penyakit jantung menggunakan eko ini bisa. Oh, bisa banget. Bisa Jadi ya? kalau Berarti nggak harus orang itu sakit betul, jantung dulu gitu kadang-kadang screening pasien-pasien sehat, pasien-pasien bahkan Kayak usia medical muda, check-up gitu betul, bahkan usia muda, tidak ada keluhan, tapi datang dok, apalagi zaman sekarang ya, generasi muda, dok saya pengen cek jantung saya, oh bisa sekali, Bisa ya. bisa Idealnya usia sekali. berapa sudah mulai harus melakukan pengecekan jantung menggunakan eko ini? Kalau idealnya sih sebenarnya tergantung dari kondisi pasiennya sendiri. Jadi kalau pasiennya banyak faktor resiko, misalnya ada turunan gula, Genetik ya? betul, ada turunan darah tinggi, ada turunan kolesterol, atau misalnya maaf obesitas, atau misalnya memang gaya hidupnya pasiennya kadang-kadang ngerti tuh, aduh gaya hidup saya jelek dok, makanan saya berminyak, suka begadang dan lain-lain, itu sedini mungkin pun bisa dilakukan. Kadang-kadang kita mewaspadai bukan saja terhadap penyakit-penyakit jantung yang menunggu usia ya, tapi sekarang saja banyak penyakit jantung yang menyerang di usia-usia muda, betul. Bahkan masih remaja pun ada ya. Banyak. Bahkan bisa ya, aman ya. Banget.
Kalau membicarakan tentang keamanan, ekokardiografi sendiri ini sangat aman ya, Mbak. Jadi dia non-invasif, jadi tidak ada alat yang dimasukkan ke dalam tubuh, menyebabkan radiasi gitu ya, tidak memakai alat radiasi sama sekali, bahkan kita mau ulang-ulang beberapa kali pun tidak masalah untuk pasiennya karena tidak ada efek pada tubuh. Kemudian cepat ya, hanya perlu beberapa menit saja, penilaiannya juga langsung bisa di tempat. Kemudian apalagi ya, tanpa persiapan. Jadi yuk sore ini nggak usah puasa. Jadi sore ini periksa, siang ini periksa, pasien datang langsung tanpa puasa, tanpa memerlukan minum-minum obat tertentu gitu, tanpa menyetop obat-obat juga bisa dilakukan. Kalau ibu hamil itu aman juga nggak dok menggunakan? Aman, ya? aman. Ibu hamil dan menyusui, orang-orang tua, geriatri itu aman sekali untuk dilakukan ekokardiografi. Betul. Banyak, sebagian besar pasien saya bayi-bayi banyak yang di screening. Jadi zaman sekarang bayi-bayi baru lahir, kemudian dokter anaknya ingin men-screening. Jadi ada nggak sih penyakit jantung? Semakin ke sini angka kejadian penyakit jantung bawaan juga tinggi. Jadi semakin sering dokter anaknya meng-screening, mungkin semakin banyak kasus yang ditangkap secara dini. Gitu. Manfaatnya besar ya dok. Betul, untuk pencegahan juga bisa. Nah, kalau untuk yang sudah terkena penyakit jantung, apa sih manfaatnya itu? Oke. Terutama pasien-pasien gagal jantung, pasien-pasien penyakit jantung koroner yang banyak sekali jumlahnya di masyarakat, itu penting sekali untuk dilakukan ekokardiografi. Karena kita harus menilai pasien ini fungsi jantungnya masih baik, atau menengah, atau sudah rendah. Karena itu mempengaruhi terapi. Jadi kalau fungsinya masih baik, terapinya beda. Kalau fungsinya berkurang, terapinya beda. Nah, kemudian kita misalnya diberikan terapi, nah pasiennya kontrol, kita ekokardiografi kembali. Kenapa dok? Kan saya sudah pernah. Ternyata untuk menilai juga evaluasi terapi. Jadi terapinya berhasil atau enggak, membaik atau tidak, kemudian perlu ditambah dosis obat atau tidak, atau misalnya dikurangi dosis obatnya. Jadi ekokardiografi sendiri pegangan yang sangat penting untuk si dokter untuk menilai keberhasilan terapinya. Gitu kira-kira. Jadi untuk orang sakit, untuk orang sehat bisa. Ya, untuk screening, untuk pencegahan, check up, tapi untuk orang sakit juga bisa banget. Bahkan sebenarnya wajib untuk dilakukan ekokardiografi untuk menilai struktur dan fungsi jantungnya. Apa saja dok yang diperiksa dari eko itu? Sebenarnya kalau saya eko itu pasti saya periksa fungsi jantungnya. Yang pertama, fungsi jantungnya baik, sedang-sedang aja, atau malah parah. Ya, fungsi jantung, ya, betul. Kemudian ada dilatasi atau pelebaran enggak? Ada pembengkakan jantung atau tidak? Terus seberapa bengkak? Bengkaknya masih awal-awal atau sudah dilatasi maksimal misalnya. Kemudian untuk dilatasi ini juga panduan kita untuk memberi terapi atau obat antikoagulan. Itu juga pegangan kita. Untuk penyumbatan juga bisa dok? Kalau penyumbatan tidak bisa dari eko, tidak bisa. Kita lebih untuk kerja jantungnya. Betul sekali. Bukan ke pembuluh darah, karena di ekokardiografi kita tidak bisa melihat pembuluh darahnya, tapi kita bisa melihat daerah yang diperdarahi oleh pembuluh darah. Jadi kalau untuk memperkirakan ada penyumbatan itu bisa banget. Gitu ya dok. Saya pernah baca artikel itu ada beberapa jenis eko. Apakah ya dok? Ada berapa jenis eko? Gitu, atau 4 gitu ya? Iya betul. Betul. Sebenarnya kalau misalnya satu eko itu dia sudah bisa mengcover semua. Gitu. Betul. Jadi seperti yang Mbak Rizka bilang, mesinnya eko itu sendiri sebenarnya sama. Tapi prop atau apa ya? USG yang kita gunakan itu berbeda-beda. Kita sebutnya prop. Jadi yang ditempel, alat yang ditempel ke pasien itu ada 3. Ya, yang biasa digunakan yang pertama prop untuk dewasa, kemudian yang kedua prop untuk pediatri atau anak bayi, ya. Karena ukuran jantungnya berbeda. Jadi kalau prop dewasa ya untuk melihat sesuatu yang besar. Kalau prop pediatri ya untuk melihat sesuatu yang kecil, jantungnya masih kecil, ukurannya jauh berbeda. Kemudian yang ketiga itu ada prop linier. Prop linier biasanya digunakan untuk melihat pembuluh darah. Gitu. Jadi kegunaannya beda-beda, tapi mesinnya tetap sama. Sama itu ya. Betul.
gitu. Nah, Dan yang mau saya tekankan, gimana dok? eko itu tidak sakit. Jadi kadang saya sering sekali Takutnya kan ditanya, kena kesetrum gitu. betul, sakit nggak dok? Gitu. Ibu-ibu biasanya atau anak-anak bayi ya, ibunya takut dok sakit nggak? Atau anaknya sudah menangis duluan, ketakutan. Padahal tidak sama sekali, tidak ada rasa. Gitu. Jadi sangat-sangat minimal invasif ya. Jadi memang Non-invasif. butuh keahlian khusus ya, yang bisa menggunakan mesin ini hanya dokter spesialis jantung ya Betul. dok ya. Sampai saat ini kompetensi yang mempunyai dokter yang mempunyai kompetensi untuk menggunakan ekokardiografi adalah dokter spesialis jantung. aja ya dok ya. Nah itu berarti nanti bagian mana tuh dok yang di screening? Berarti itu alatnya persis kayak USG gitu ya dok? Betul. Ada alat gitu. Betul. Jadi Kira apa propnya namanya, dok? prop. Prop ya. Kita sebutnya propnya nanti akan ditempel di area dada sebelah kiri. Dada sebelah kiri. Dan mungkin beberapa di dada sebelah kiri di bawah ketiak sampai di ulu hati juga. Biasanya kita nilai subkostalnya jantung bagaimana, terus keadaan pembuluh darahnya bagaimana, itu sampai ke ulu hati. Jadi ada beberapa titik gitu. Kalau untuk menilai pembuluh darah biasanya ya sesuai dengan pembuluh darah yang kita tuju. Misal pembuluh darah tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, yang pembuluh darah yang mana. Bahkan kemajuan zaman sekarang ada yang menilai pembuluh darah sampai di leher. Betul. Pada kasus-kasus penyempitan atau kecurigaan stroke itu bisa dinilai stroke dari mana sih? Oh ternyata ada penyempitan di pembuluh darah leher. Jadi sekarang zaman sudah canggih banget. Nah, ini pasti jadi pertanyaan dari sahabat Hermina ya. Kalau misalnya, pakai eko seberapa besar keberhasilannya sih dok? Mungkin sudah ada penelitian berapa sih prosentasenya ya. Kalau orang yang terapi tanpa eko dan orang yang diterapi dengan eko, nah itu perbedaannya itu kira-kira keberhasilannya berapa? Kalau keberhasilannya sih sebenarnya tergantung dari kasus per kasus ya. Tapi kalau tanpa pemeriksaan ekokardiografi ya berarti dokternya hanya menduga-duga. Ini sepertinya kok kasus ini kayaknya kok ini. Ya, misalnya kan kalau dari jantung banyak sekali kasus-kasus katup jantung. Lah katupnya saja kita tidak lihat. Jadi ya mengira-ngira sepertinya kok ini. Dan terapinya ya pasti sesuai dengan perkiraan. Ya karena tidak dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Jadi kita dapatkan informasi dari tempat lain. Misalnya anamnesa pasien, pemeriksaan fisik, ada bunyi jantung atau bising jantung tambahan di daerah mana, kemudian ronsen, di ronsen ternyata jantungnya kelihatan besar, EKG itu bisa memberikan informasi-informasi tambahan. Tapi tentu saja tidak lengkap tanpa adanya ekokardiografi. Jadi kalau dibilang mempengaruhi terapi sangat. Kadang-kadang pasien sesek-sesek, semuanya sesek-sesek. Oh ternyata di eko, jantungnya bagus, paru-parunya yang jelek. Ternyata sesek yang lain. Sesek yang lain. Atau sesek-seseknya nggak gitu parah, ternyata diperiksa eko loh. Kok ternyata jantungnya malah parah. Begitu ya dok. Nah, pasti ada pertanyaan lagi kalau ditanyakan sahabat Hermina. Kalau dia sudah menderita jantung, rutin kontrol ya, sebaiknya dia pakai eko itu dalam sebulan itu berapa kali? Rekomendasinya sih sebenarnya biasanya kita lakukan pemeriksaan eko tidak evaluasi harus dievaluasi kontrol tiap bulan, tidak. Biasanya kita lakukan sebelum untuk mendiagnosa pertama kali, kemudian untuk evaluasi terapi itu bisa 2-3 bulan. Berarti nanti 3 bulan kemudian untuk melihat hasil terapinya, apa ada kemajuan atau tidak. Betul. Jadi dinilai ternyata perubahannya misalnya kelebihan cairannya sudah berkurang, pasiennya sudah tidak sesak, kita sudah bisa turunkan terapi atau pemberian obat furosemid misalnya. Itu panduan-panduannya salah satunya dari pasiennya dan dari pemeriksaan ekokardiografi. Dan sekarang penyakit jantung masih nomor 1 ya? Iya, pembunuh tertinggi. Apa namanya istilahnya silent killer ya? Silent killer, betul. Betul. Itu bisa semua sebenarnya dok? Tergantung penyakit jantungnya apa. Jadi kadang-kadang silent killer itu banyak tidak terdiagnosa. Seperti mungkin katanya saya baca-baca itu, walaupun kita nggak tahu pastinya, tapi seperti salah satu contohnya Ashraf Sinclair itu suaminya PCL meninggal tiba-tiba, masih muda, sudden death. Betul. Dan beliau itu rajin olahraga, betul, ya kan, betul.
dan tentunya menjaga pola makan karena berat badannya nggak obes. Nah, itu Pasti, makanya kita pasti. kaget ya. Dan saya dengar tidak merokok, no Iya, tidak pernah smoking. smoking. Nah, itu Betul. gimana? Nah, itu kalau silent killer kita ada beberapa dugaan. Ya, bisa gangguan irama jantung yang paling sering itu bisa menyebabkan sudden death, ya. Tapi siapa sih? Jarang sekali orang yang rutin memeriksakan jantung sedari dini, jarang sekali. Di keluarga saya saja nggak ada gitu Ada yang ya. betul, yang maksudnya keluarga saya sendiri, di dalam keluarga saya sendiri saja sepupu, om, tante itu jarang yang memeriksakan Karena merasa jantung. aku sehat. Aku Betul, punya nggak ada keluhan, keluhan. ya, nggak ada Betul, keluhan. nggak ada keluhan. Jadi mungkin em, gaya gaya pemikiran masyarakat Indonesia itu masih belum sampai sana. Jadi kalau bisa sembuh atau enggak tergantung dari penyakitnya itu sendiri apa. Tapi biasanya kalau ke arah pasien-pasien gagal jantung, pasien-pasien sudah penyakit jantung koroner, pasien-pasien sudah gangguan katup atau gangguan irama jantung, itu biasanya kalau untuk sembuh seperti sedia kala memang tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mungkin maintenance, ya, maintenance atau mengendalikan penyakitnya, dan tentu saja sambil mempertahankan quality of life-nya baik. Jadi pasiennya tetap dengan kualitas hidup yang baik, tapi memang biasanya on treatment. Ya, jadi teratur, terapi berkepanjangan. Long time ya, Dok. Iya, betul. Ini lagi penyakit kronis. Panjang, gitu ya. Kronis istilahnya. Penyakit kronis. Jantung itu sama saja penyakit kronis. Tuh. Ya, baik, Dok. Tadi menarik sekali ya tentang eko dan tentang jantung gitu ya, Dok. Ada tips enggak, Dok? Dan saran buat sahabat Hermina gimana biar kita itu sedini mungkin bisa mencegah terkena sakit jantung. Dan kalau yang sudah sakit jantung, tipsnya apa? Oke. Mungkin kalau untuk tips dan trik secara general, secara keseluruhan itu kita semua harus menjaga gaya hidup sehat. Ya, dari penyakit-penyakit bukan saja jantung tapi penyakit-penyakit pembuluh darah seperti stroke, ya, jantung, ginjal, pembuluh darah itu harus kita jaga. Nah, jaganya tentu saja dengan kualitas hidup yang baik ya. Jadi olahraga harus teratur. Olahraga idealnya berapa kali seminggu, Dok? 2-3 kali seminggu. 2 kali seminggu. 30 menit. 30 menit pagi, 30 menit. siang, malam baiknya. Mana aja. Boleh? Mana aja. Malam juga boleh? Boleh. Daripada enggak sama sekali. Olahraganya seperti apa? Olahraganya sebenarnya yang baik itu untuk jantung yang kardio, yang jalan cepat ya, jalan cepat ya, ya nggak cuma jalan-jalan doang. Atau jalan keliling lapangan gitu. Ya sebenarnya daripada enggak, kadang daripada enggak biasanya ya nggak apa-apa deh Pak, jalan kaki gitu ya. Kemudian naik sepeda. Sepeda ya. Betul, aman untuk jantung. Gitu. Nggak ada kilo-kilonya sih, biasanya 15-20 menit tergantung endurance-nya pasien. Ya. Pokoknya kalau udah capek jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Kemudian berenang. Oh, berenang juga ya. Berenang itu baik untuk jantung ya. Dan yang lain-lain tanpa tentu saja harus melihat endurance yang tinggi itu aman untuk pasien-pasien dengan pompa jantung yang baik. Gitu ya. Jadi olahraga harus teratur, tapi ini yang susah ya. Susah dong apalagi dengan aktivitas betul, apalagi sekali, pada kerja 9 to 5 ya. dan lain-lain. Terus makanan yang sehat, ya, rendah minyak, rendah kolesterol, betul. Itu memang harus diminimalkan atau dikurangi. Kemudian yang susah lagi hindari stres ya. Aduh itu susah. Kita tanggal tua seperti itu. betul. Daily life juga kita biasanya pekerjaan stres ya, betul. Pengaruh banget. Kadang-kadang penuaan saja sangat mempengaruhi. Betul. Iya betul. Apalagi ya, dan kalau ada keluhan segera periksa. Ya, keluhan seminimal apapun segera periksa. Kadang-kadang dulunya kita masih menemui dari riwayat gitu, Dok. Betul, penyakit jantung itu 40-an, gitu ya. 50-an. Sekarang pasien-pasien itu 30-an, 40-an saja jantungnya sudah mulai jelek gitu. Ada pasien saya punya pasien seumur saya, berarti sekitar 36. Sekitar 36 itu sudah gagal jantung. Jadi who knows gitu. Pasien saya 40 tahun, saya kirim untuk kateter, hasil kateternya CAD-3VD harus menjalani bypass operasi. Jadi semuda-muda itu sudah jantungnya amburadul. Jadi memang dulu pemikirannya 50-60 tahun baru sakit jantung. Betul. Ternyata dulu tuh sakit jantung sakit orang tua. Ya. Betul. Sekarang ya enggak juga, 20-30-an kalau ada keluhan segera periksa. Kalau memang periksa tidak ada apa-apa, ya alhamdulillah gitu kan. Betul.
Mungkin kurang lebih itu aja Kurang sih. lebih itu aja ya dok ya. Nah, baik sahabat Hermina, saya kira sudah cukup jelas ya penjelasan dari Dokter Meta Suryani, spesialis jantung, jelas, detail ya, dan menarik sekali tentunya. Baik, terima kasih sahabat Hermina yang telah menyaksikan acara podcast ini. Semoga acara ini bermanfaat. Terima kasih ya dok. Terima Semoga kasih. bermanfaat, sehat selalu ya. Amin. Saya Hermina juga sehat selalu. Sampai Amin. jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.